Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri semangat untuk ketiga-tiganya ya. Kalau saya bilang Pak Wahyudin itu oke, kalau Pak Trisno itu jos, kalau Pak Suwandi top. Oke, jos top. Biar penyemangat sudah malam soalnya ya Pak ya. 1, 2, 3. Pak Wahyudin Oke. Pak Trisno, Pak Suwandi. Oke, terima kasih. Semangatnya Pak ya, tiga-tiganya. Saya akan mendukung siapapun yang akan terjadi. Untuk menyingkat waktu, saya hanya menginformasikan aja Pak ya tentang saya. Oh, diulangi Bu, diulangi. Diaca. Ya. Pak Wahyudin tadi oke. Diwale. Oh, karena sudah malam. Berarti Pak Wahyudin, Pak Trisna, Jos. Pak Suwandi, Top. Pak Hardi. Sudah. Saya sekedar ingin menginformasikan tentang kegiatan yang ada yang saya geluti yang ada di lingkungan PPU ini ya Pak ya. Karena di sini di RT 3 ini juga ada pengajian Darul Ilmi, yang mana kegiatannya itu juga ada dari luar, kadang ada Patayan. Dan saya juga sebagai kader PPU yang ada di sini, kadang kita juga dalam kegiatannya yang setiap bulannya itu kadang ada tamu juga dari luar seperti dari Dinkes, dari Puskesmas. Dan seperti saya kegiatan juga di sini ada giat seperti WJT, Warung Jogotongo itu sudah beberapa tahun ini berdiri sejak COVID, dan kita sering melakukan donasi untuk kegiatan yang ada di luar, seperti ada bencana-bencana kita galang donasi, dan yang rutin itu santunan untuk anak yatim, dan kita juga akan mendatangkan dari luar juga. Dan kegiatan saya sebagai TPQ juga, kan kita sering mengadakan kegiatan juga ya seperti takbir keliling, acara maulid seperti gitu. Nah, di sini apakah seperti bapak-bapak nanti kalau kita sudah terpilih, saya hanya ingin minta informasinya aja, apakah dengan kegiatan yang biasanya selama ini kita tidak prosedural ya Bu ya, tidak selalu melaksanakan kegiatan ini tanpa ada ke RW. Kalau kecuali itu kegiatan Agustus baru kita izin atau yang besar gitu. Apakah nanti setiap kegiatan yang ada di saya tadi sudah katakan tadi, apakah harus selalu lapor kepada Bapak RW cuma apa satu kali, apa setiap ada kegiatan kita harus lapor? Karena kan ada yang seperti itu ya Pak ya, minta dilaporin terus kan. Dan saya minta kesediaan dari Bapak RW siapapun nanti, kalau dari kami sebagai pegiat sosial yang ada di sini ini ada kesalahan, tolong kami ditegur dengan secara hati nurani, karena kita pegiat sosial ini kan tidak dapat apa-apa. Yang penting kita berkegiatan sosial di sini untuk memajukan, mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang ada di PPU ini, biar PPU itu dapat nama. Karena saya tidak mau nanti ketika kita berkegiatan kita di gitu ya. Jadi saya mohon petunjuk dari jenengan bertiga, apakah nanti kita terlalu prosedural, dan tolong kalau kami ada salah ditegur dengan secara karena kita berkoordinasi dengan kita bekerja itu sudah oke dengan rekan-rekan ini. Nanti kalau mau dipatahkan semangat sekali begitu, kita langsung kayak gimana gitu ya Pak ya Don. Jadi tolong dikasih pengertian yang dengan sebaik-baiknya gitu aja. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi yang kita sampai di marah-marahin seperti itu. Untuk yang kedua, saya kepada Pak Wandi. Pak Wandi, selama ini dalam kegiatan yang ada di masjid itu kan selama ini setiap ada event
Maulid, Isra Mi'raj, kita itu selalu ke warga itu kan minta sumbangan untuk konsumsi. Bu, ya sekali-sekali warga disenangkan, sekali-kali warga disenangkan dan donasi. Ya, kita buka open donasi kan juga bisa. Open donasi itu kan yang mampu dan yang mau. Setiap RT monggo yang mau donasi. Kita jangan sama sekali-kali disenangkan tanpa ada pungutan minta konsumsi. Sekali-kali gitu aja Pak. Satu kali aja, bisa 2 kali aja terus gitu. Jadi kita yang mau menyampaikan ke warga itu kadang barengan dengan konsumsi jatah satpam, konsumsi masjid, konsumsi jatah. Jadi kadang terus terang kita dari warga RT 3 itu kalau sudah berbarengan Bu, saya tidak minta ke warga, saya carikan uang sendiri itu donasi yang mau, yang ada di warga-warga RT 3 yang mau. Jadi saya tidak tarik semuanya, kalau ada pun tarik sedikit aja. Saya minimalkan. Seperti di RT 3 aja kalau ada kegiatan maulid itu Pak, open donasi. Tidak semua warga dibuka. Itu bisa terkumpul 15 juta, 12 juta gitu. Jadi mungkin nanti open donasi itu aja mungkin sekali-kali Pak. Kami minta itu aja. Sekali-kali warga itu disenangkan dengan membawa diri sendiri aja, datang dengan duduk manis dapat jajan, mendengarkan ceramah. Begitu aja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini curhatannya emak-emak. Bu, nanti kalau RT 3 open donasi dapat 15 juta, bagi-bagi sama RT 7 ya Bu. RT 7 warganya paling tuwitik Bu. Oke, penanya yang kedua, Pak Samsul. Oke, Pak Samsul monggo. Anu Pak, nggih, cekak aos nggih pertanyaannya ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikan kesempatan untuk acara. Langsung aja Bapak ya, kami nggak terlalu banyak ngomong, cuma dua saja usulan atau mungkin pertanyaan bagi Bapak calon RW 3, RW 04 ya. Terima kasih. Setelah ini nek gak ngono gak iso guyu. Langsung aja Pak, ini masalah ini ya, saya juga ucapkan terima kasih pada timnya Pak Tris ya, masalah pembangunan jalan yang di depan jalan utama. Ini ada unek-unek Pak, masalah nanti kalau jalan itu sudah selesai jadi Pak, itu nanti akan ada kesempatan kendaraan yang besar-besar Pak akan lewat di situ Pak, terutama dump truck. Tadi aja hampir mulai pagi sampai sore ya, iseng-iseng saya hitung itu ada 20 mobil Pak ya, iseng-iseng itu tadi saya ya hitung itu Pak, khususnya dump truck ya, itu biasanya itu kejadiannya pada waktu sore Pak, kosong, memang kosong ya. Nah itu nanti kalau sudah jalan jadi, solusinya itu bagaimana? Nah kemudian ada selentingan dari pihak desa sebelah, terutama Watu Golong. Itu rencana itu nanti katakan nanti di portal Pak, dalam arti itu nanti di peron istilahnya Pak. Nah itu rencana itu, sebenarnya kayak gitu. Benar atau tidak yang jelas saya ada selentingan gitu. Terus kemudian nanti di situ ada di Dongol juga Pak. Ya setelah lapangan itu juga merah Pak. Nah itu sudah terbit, sudah sejak lama Pak, itu, Pak. Nah itu nanti solusinya bagaimana? Terus yang kedua itu masalah ini Pak, belum ini apa, banjir Pak. Nah solusinya bagaimana Pak? Ya, selama ini kan kita bertahun-tahun itu sudah apa ya, kebanjiran Pak. Dan kebetulan di warga kami, terutama di RT 4 itu gotong royong Pak, urunan dewe Pak ya, menaikkan apa ya, itu paving gitu kalau nggak salah. Yang nggak punya duit ya tenggelam Pak nantinya Pak.
Nah itu sakno, memang sakno itu. Oke. Nah itu nanti solusinya bagaimana nanti kedepannya dari Bapak calon RW tersebut. Oke. Itu aja usulan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Pak Samsul nggak tanya, biasanya kalau pilkada tanya banjir, ini nggak tanya kemacetan ya. Yang ketiga, penanya yang ketiga. Terima kasih dan perkenalkan dulu, saya dari RT 4. Nama saya Puji. Ya, perkenalkan. Iya. Terima kasih untuk terima kasih. Ya ini yang terpilih ya dari 3 kandidat. Simpel aja Pak, gini. Pertanyaan saya mungkin ini bagaimana cara dari bapak-bapak semua 3 calon RW ini ke depan untuk menambah kas RW ini banyak tanpa istilahnya ngabot-ngaboti warga nih. Itu aja Pak ya untuk 3 kandidat ini. Terima kasih. Iki, iya. Cocok ini. Cocok jadi bendahara. Baik. Ya, tadi sudah mulai dari nomor 1, sudah mulai dari nomor 3, sekarang mulai dari tengah-tengah, Pak Tris. Ada 5 pertanyaan. Nyatet nggih panjenengan nggih? Pak Wandi mboten? Ya nggak apa-apa. Siap nanti. Monggo Pak Tris. Baik, mohon izin saya jawab pertanyaannya Bapak Samsul tentang jalan utama Pak. Bicara tentang kepemilikan ya, jalan itu milik Watugolong Bapak. Kalau kita terlalu jauh cawe-cawe nanti kita dipersalahkan ya. Tentunya nanti kalau beban tugas itu dibebankan kepada kami akan tetap berkoordinasi. Kemarin kita sudah berkoordinasi bagaimana pada waktu tim itu datang, tim survei itu kita hitung memang banyak banget Pak. Kalau itu sudah baik terus truk besar itu lewat, ya ada gunanya Pak kita upayakan jalan itu saya baik kan gitu. Tentunya nanti kita akan koordinasi bagaimana nanti pengaturannya, kita terus mendesak bagaimana mungkin paralianya atau mungkin peruntukan kendaraan yang bisa lewat. Mungkin nanti kita di situ kita pecahkan dengan rambu Pak. Nanti kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan aja, karena terus terang kita tidak bisa terlalu jauh untuk mengatur tentang jalan itu Pak. Karena ya kembali lagi kepemilikan jalan itu bukan kita punya, bukan Watugolong. Jadi apalagi RW nggak ada haknya kita untuk ngatur itu. Paling kita tetap memberikan saran. Kebetulan kami baik Pak, kita baik dengan Cari, dengan kepala desa itu baik. Jadi jauh-jauh kita sudah kenal baik, jadi ada akses untuk ngobrol. Jadi kalau misalkan kita ngomong itu mungkin masih didengar gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan kita, dengan PPU nantinya tetap kita akan koordinasikan untuk kebaikan gitu. Jadi kalau kita mau frontal nggak bisa Bapak, karena itu tadi kepemilikan jalan itu bukan kita punya, bukan tempel. Jadi kita hanya mungkin berharap, kita bermohon bagaimana Pak baiknya mungkin Bapak begini kayak gitu. Mungkin diatur Pak, mungkin dikasih portal atau dikasih rambu atau apa. Nah itu mungkin nanti kita berikan saran-saran Pak, kita kasih masukan agar jalan yang sudah diupayakan baik itu awet kan gitu Bapak ya, akan awet. Kedua juga keselamatan ya, kalau kendaraan besar anak-anak kita main di sana ketabrak kan gitu. Jadi itu pertimbangan nanti yang kita sampaikan, keamanan, kerusakan jalan, itu debu apa segala macam. Jadi nanti tetap kita koordinasi. Jadi semua tidak lepas dari koordinasi. Makanya nanti kita mungkin kedepannya lebih intens untuk koordinasi Bapak. Hal-hal apapun nanti kita koordinasikan. Tentang banjir Bapak,
nantinya upaya itu dari teman-teman rekan-rekan relawan itu tidak hanya satu aja keberhasilan itu, banyak target-target yang nantinya akan berkolaborasi dengan KRW dengan desa lain untuk dijalankan, Pak. Kalau kita bicara banjir yang ada di dalam perumahan, tentunya kita koordinasinya dengan RW dengan kepala desa, Bapak. Tentu kita nantinya karena kita sudah punya akses, kita akan mungkin mendesak RW untuk berupaya mendesak kepala desa tempel untuk mengajukan permohonan yang sama yang dilakukan oleh Watu Golong, Bapak. Jadi kedepannya mungkin di dalam perumahan ini kita ajukan pembangunannya, Pak. Jadi termasuk mungkin gorong-gorong, jadi semuanya, Pak. Jadi nanti kita upayakan karena kita sudah akses ya, kita nanti ajukan. Jadi mungkin nyerempet juga dengan pertanyaannya dengan Bapak Wiji tadi ya. Bapak Puji, mohon maaf Pak. Atau kupingnya itu kan jelas ya. Bapak Puji mungkin berkaitan dengan itu, Pak. Jadi nantinya kita meminimalisir pungutan terhadap warga. Jadi warga jangan dibebani urunan remek, Pak. Ya, iya sih duwe sih gak duwe, Pak. Kan gitu ya. Jadi nanti kita juga berpikir keras bagaimana caranya bagaimana agar warga itu tidak dibebani dengan urunan-urunan yang sudah banyak ya. Kalau saya dengar istri saya cerita dulu, waduh Pak, dinoi kintek ajian, kenapa? Ya kayak arisan, kayak iki, kayak jimpitan segala macam ya. Nanti kalau kita tambahkan dengan program kita, entek Pak, gak mangan aja dewe. Begitu Bapak ya. Nah, jadi nantinya kita berupaya bagaimana caranya bagaimana kita akan mengupayakan itu Pak. Jadi nantinya kita akan untuk mengatasi itu kan banyak ya. Belajar keluarnya tentunya nanti kita koordinasi bagaimana kita memajukan UMKM, bagaimana kita pekerjaan jalan itu tidak mengut urunan dari warga itu nantinya kita gitu. Jadi kita akan meminimalisir pungutan, Pak. Ya, kita akan meminimalisir ya karena kita tahu Pak kita ini punya kebutuhan yang banyak ya. Semakin besar anak kita semakin besar Pak pengeluaran kita. Jadi kalau warga itu dibebankan dengan pungutan kasihan Bapak. Ya kalau yang mampu. Nggak semua mampu Bapak. Seperti saya ini nggak mampu. Saya mau nangis kemana Bapak? Gitu. Jadi itu mungkin ya. Mungkin itu nanti yang kita laksanakan. Ya. Jadi nanti tetap kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apapun kalau jalan itu membutuhkan biaya untuk tidak harus memungut ya kita cari jalan bagaimana caranya bagaimana biar jalan ini baik tidak membebani warga. Begitu Bapak, cukup gitu. Tentang tadi pengajian WJD TPK itu lapor terus ning RW penapa mboten. Terus yang berikutnya kegiatan masjid. Oh ini pertanyaan untuk Pak Wandi ya. Yang tadi pengajian WJT, TPK dan sebagainya yang dilaksanakan oleh Bu Erika tadi apakah harus lapor RW dulu? Pak, tes dulu Pak, yang pertanyaan ini dulu. Oke. Baik, tentang kegiatan ya. Jadi begini Bu Afif ya. Begini Bu, berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan apapun yang melibatkan orang banyak itu melapor Bu. Melapor kepada pihak kepolisian. Cuma nanti kita pilih-pilih berapa jumlah pesertanya itu, apa materinya kan gitu. Karena dikhawatirkan ada hal-hal di luar itu, Bu. Ya jadi makanya kenapa setiap kegiatan yang melibatkan orang lain di pemukiman di tempat manapun itu harus dilaporkan kepada kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti tentunya kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait Bu, dengan kepolisian mungkin nanti yang dengan Babin, karena kita itu di desa itu ada Babin Bu, ada kepolisian itu nanti kita bisa tanya bagaimana dengan kegiatan dengan komposisi mengumpulkan orang sekian apa harus lapor, nanti kita koordinasikan Ibu ya. Jadi saya juga tidak bisa menjawab malam ini karena aturan-aturan itu banyak, saya sendiri nggak hafal kan gitu. Jadi kalau begini apa harus lapor atau tidak nanti kita koordinasikan. Makanya banyak hal-hal yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Jadi nanti mungkin malam ini saya tidak bisa jawab karena hal itu kan harus tahu kegiatan apa, berapa yang dikumpulkan,
materinya apa yang mau disampaikan kan gitu. Kalau itu kegiatan besar, mungkin kalau kecil nggak usah mungkin kan gitu. Jadi nanti ya, jadi kita tidak bisa menjawab, atau kalau memang sudah tahu berikutnya tidak usah izin lagi mungkin nggak tahu nanti. Makanya nanti kita lihat perkembangannya nanti ya. Jadi malam ini saya tidak bisa jawab karena memang saya tidak punya bahan untuk menjelaskan. Cukup Ibu. Oke, baik. Baik. Ke Pak Wandi monggo Pak. Ada Yang mana ini? yang pertama tentang kegiatan masjid nek iso warga ojo urunan sekali-kali Pak. Matur Ya. suwun. Siap. Gini Bu Erika. Gini Bu Erika, sebenarnya pertanyaan panjenengan itu pasti kanggo ketua takmir. Bukan calon ketua RW gitu loh. Iya, tidak apa-apa, tapi di sini akan saya jawab Bu sebisa saya. Terima kasih Bu Erika. Gini Bu Erika, panjenengan bersama warga-warga yang lain kira-kira nek bareng-bareng mlebu surga purun apa mboten? Monggo dijawab riyin. Purun nggih. Nah, jadi dari ketakmiran itu mengajak panjenengan sedaya ku ayo munggah bareng-bareng. Nang swarga dipenuhi warga PPO. Amin. Amin Bu. Seperti itu keinginan takmir. Seperti itu. Tapi gini Bu ya, saya sebagai kalau terpilih sebagai ketua RW, memang tujuan saya akan selalu berkomunikasi dengan semua organisasi yang ada di PPU, terutama organisasi yang besar yaitu ketakmiran, juga pengajian-pengajian di situ. Dan saya keinginan saya lingkungan kita ini nasional tapi menuju yang religius, supaya kita bertempat tinggal di perumahan ini ayem, tentrem, adem. Itu tujuan saya. Ini kalau masalah supaya ojo bebani warga jual urunan terus seperti itu. Ini nanti juga bisa dikomunikasikan sama ketakmiran. Memang saya tidak bisa menjawab 100% karena di sini bukan momennya untuk itu sebenarnya gitu. Tapi saya karena juga masuk tim pengurus masjid sedikit banyak tahu. Mungkin gini ya Bu Erika, kalau kegiatannya itu gebiar memang gitu, dan di kas masjid atau takmiran itu minim, terus itu ya dengan berat hati kita harus minta katakanlah ngemis untuk mengajak bareng-bareng mlebu surga itu tadi Bu. Mohon keikhlasannya, menjadi ketua takmir itu juga beban sosial Bu, sosial. Jenengan menjadi pengajar di TPG di ini itu juga sosial ya. Ketua takmir, ketua RW juga sosial. Income tolong itu dimengerti Bu, dimengerti. Tapi insya Allah Bu, gini Bu, kalau dari ketakmiran kasnya itu nuntut, ini sudah kemarin sudah dibahas, nanti itu tidak akan minta bantuan ke warga. Memang seperti itu. Kita melihat keadaan di lingkungan takmir masjid itu mau kasnya masjid bagaimana, aman enggak untuk mengadakan kegiatan ini tapi tidak melibatkan atau warga untuk menarik konsumsi dan lain-lain. Itu sudah bahas kemarin rapat. Mudah-mudahan ke depan kas masjid itu bisa cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, karena juga masjid itu karena kan independen gitu loh. Jadi mudah-mudahan di sana nanti warga-warga itu kepedulian untuk berinfak ke sana itu ya yang luar biasa, berbondong-bondong. Jadi kalau dari kemasjidan mau mengadakan acara itu nggak susah-susah melibatkan warga, dari kas kemasjidan itu sudah cukup. Doakan ya Bu, kas saya masjid itu wah, Bu, saya akan berusaha berkomunikasi semua organisasi yang ada di PPU kalau saya terpilih menjadi ketua RW. Termasuk nanti saya juga berkomunikasi sama Ibu Erika masalah jenengan jadi ngajar nenggone TPG kok mek ngene-ngene ae ya sana Bu ya Bu. Tapi bagaimana lagi, saya belum bisa berkomunikasi sama jenengan tentang itu gitu loh. Ya terima kasih Bu. Ngapa ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum selesai Pak Wandi. Nopo malih. Yang pertama terkait jalan utama, kalau dam truk lewat itu bagaimana, terus banjir bagaimana, terus kas RW itu bagaimana untuk nambah. Satu dulu nggih Pak Rahman kok lali. Ini masalah jalan utama riyen Ya, nggih. dam truk kalau lewat. Ini pertanyaannya dari Pak Samsul. Kurang lebihnya mungkin jawaban saya sama seperti Pak Tris tadi. Kita itu tidak mempunyai wewenang dengan jalan yang utama itu Pak Samsul. Ngapunten jenengan tuku omah yo pas ning ngarep lho. Ya sakno jenengan kula. Seperti ini Pak Samsul. Kita nanti kalau terpilih menjadi ketua RW, saya akan menjalin komunikasi sama pemerintahan Watugolong. Kita bicarakan jalan itu kekuatannya itu kendaraan yang berapa sih, dan nanti kita sampaikan, kita komunikasikan sama pemerintah Watugolong seperti itu Pak Samsul. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan seperti ini, seperti tidak bisa. Itu urusannya itu karena bukan hanya untuk PPU gitu loh. PPU ini nurut di situ gitu loh. Jadi kita ya harus nyelondong, kita harus komunikasi dengan baik supaya apa? Ya supaya nanti bisa memutuskan sesuatu itu yang menguntungkan bagi kita gitu loh Pak Samsul nggih. Niku masalah jalan utama, masalah banjir. Masalah banjir Pak Samsul jenengan nih lho. Dalane ra tau banjir kok ya takut banjir. Saya kebanjiran itu aku setiap tahun itu. Tapi alhamdulillah dari RT 4 ini setelah dinakodai sama Pak Andi, kegiatan kerja bakti membersihkan gorong-gorong dan lain sebagainya itu sangat kondusif sekali. Matur suwun Pak Andi nggih. Endi Pak Andi belum? Oh nggih, matur suwun. Aku margamu lho. Dan besok itu juga itu Pak Samsul, saya dapat edaran kerja bakti, insya Allah aku hadir daripada didenda. Dan itu juga akan nanti memberisikan got katanya di blok DD sebelah barat. Insya Allah aku akan hadir pertama karena depan rumah saya. Itu Pak Samsul. Ya doakan saja Pak Samsul, nanti setelah ke RW yang terbentuk siapapun, entah itu yang jadi saya atau Pak Tris atau Pak Iswayudi, mudah-mudahan bisa memecahkan ini bersama-sama dengan ke-RT-an. Seperti itu Pak Samsul. Enten malih Kas RW. wah berat iki Pak Puji ono ae. Pak Solikin kados pundi Pak Solikin, warga RT 4 ini, warga kula niku pertanyaannya kurang ajar. Gini Pak Puji, supaya kas RW itu banyak tapi tidak ada tarian yang membebani warga. Masa RW kamu nguduyul boten katanya Pak Rahman haram boten Pak. Ya kita akan mungkin kita akan kerjasama sama pengurus-pengurus yang ada di lingkungan kita, bagaimana untuk menciptakan ekonomi yang mandiri di sana supaya bisa menghasilkan cuan cukup untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita, tidak hanya ke RW-an tapi juga ke RT-an. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab Pak. Itu nanti kalau saya terpilih sebagai RW nanti akan saya bahas bersama tim. Saya tidak bisa sendiri membahas masalah itu karena bicara uang itu aduh, luar biasa sulit. Sampun napa enten malih Pak? Sampun nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo terakhir ke Pak Wahyudin. Nyatet pertanyaannya tadi Pak ya? Pertanyaan saya cuma ditangkap aja Pak. Siap. Untuk jawabannya Pak siapa itu? Pak Samsul, kalau masalah jalan memang sama seperti yang lain. Tetap koordinasi Pak. Kita tidak punya wewenang. Terus untuk masalah banjir insya Allah
setelah nanti terbentuk ataupun saya terpilih, tetap akan saya benahi Pak. Mulai saluran got sampai jalan yang tergenang, jangan sampai warga itu becek, kena becek, itu aja. Ya. Terus untuk pemasukan daripada Pak sampai itu Pak Muji, ke depan saya itu akan memberi masukan Pak kepada warga yang punya bakat untuk berjualan. Dalam arti gini, di sana ada pasar Kemis. Kita bikin Pak pasar malam di sini Pak. Betul. Buat pemasukan, parkir berapa, nanti masuk berapa. Ibu-ibu pun yang punya keahlian silakan berjualan. Itu menambah masukan, silakan. Itu wacana saya. Jadi untuk penambahan kas itu, jadi saya rencana itu secara global Pak, tidak memandang kantor dari bawah atau atas atau tengah, global. Nanti kegiatan apapun itu yang dipakai kasnya Pak. Uang kita akan dibagi nanti. Dana RW berapa, dana RT berapa, untuk pembangunan berapa, sosial berapa, karang taruna berapa, atau nanti masuk ke takmir masjid berapa. Hanya satu kali pungutan Pak nanti Pak. Rencana saya seperti itu. Saya udah bikin wacana seperti itu. Jadi gunakan dana itu untuk kegiatan KRT-an sendiri. Kalau ada kegiatan RW pun punya sendiri. Seperti itu. Tidak ada tarikan lagi. Mau ada maulid Nabi, bawa per kotak, tidak ada. Pakai itu dananya. Seperti itu. Kegiatan 17-an misalkan yang bersangkutan dengan jalan sehat, ya gunakan itu dananya Pak, dari warga untuk warga, bukan buat saya Pak pribadi, tidak ada. Jangan sekali-kali bermain dengan uang Pak, nanti urusannya sama saya nanti Pak. Perangkat yang lain kalau berurusan dengan uang, bermain dengan uang, urusannya dengan saya nanti. Terus untuk Ibu Werika, kalau permasalahan itu yang menyangkut dengan orang luar untuk kegiatan di sini tetap dilaporkan Bu. Ataupun keluar daripada PPU, ya nanti kita koordinasikan juga. Seperti itu. Terus untuk kegiatan ibu yang di masjid, misalkan tinggal datang, ya tinggal koordinasi karena kita sudah punya komit, gunakan dana itu. Sama nanti koordinasi dengan ketua takmir masjid juga. Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sesi 2 sudah mulai. Ini mau lanjut sesi 3 apa buatan? Sudah ya? Baik, ya jam 11. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ini untuk sesi terakhir adalah penandatanganan fakta bersama. Jadi saya tidak menyimpulkan kegiatan tanya jawab malam hari ini karena itu menjadi haknya panjenengan untuk menyimpulkan, dan ini jadi bahan kita bersama nanti untuk menentukan pilihan. Begitu nggih? Secara umum semuanya sama. Secara umum semuanya sama, memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan siapapun nanti yang jadi, kita berdoa semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, ini untuk penandatanganan fakta bersama ini tujuannya adalah menjadi pedoman kita bersama nanti dalam proses pemilihan. Saya bacakan ya. Ini nanti ditandatangani oleh calon ketua RW dan tim formatur yang terdiri dari pengurus utama sama ketua RT. Saya bacakan. Fakta bersama pemilihan ketua RW 6 Pesona Permata Ungu Tempel Krian Sidoarjo tahun 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan kesepakatan atas hal-hal yang terdapat dalam fakta bersama ini, yaitu 1. Melaksanakan mekanisme pemilihan ketua RW sesuai dengan yang ditetapkan oleh tim formatur secara baik dengan menjaga ketertiban, kerukunan, perdamaian, dan kepentingan bersama. Setuju? 2. Memberikan hak pilih sepenuhnya kepada warga untuk memilih calon ketua RW
dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak mengambil hak pilih warga oleh pihak manapun. Setuju? 3. Memberikan hak sepenuhnya kepada ketua RW terpilih untuk menyusun kepengurusan sesuai dengan prinsip organisasi yang baik. Setuju? Jadi ini intinya adalah untuk nyusun pengurus kita serahkan sepenuhnya kepada RW yang terpilih. Jadi tidak secara otomatis sing paling oke ketua, nomor loro sekretaris, nomor 3 bendahara, tidak begitu. Pak, bisa dipahami ya? Baik. Yang keempat, menghormati dan menghargai hasil pemilihan ketua RW. Setuju? Demikian fakta bersama ini dibuat untuk pedoman bersama dalam melaksanakan pemilihan ketua RW 6 Pesona Permata Ungu Sidoarjo 2 November 2024. Calon ketua RW 1 Wahyudin, 2 Trisno Herwanto, 3 Suwandi. Informatur 1 Suratman ketua, 2 Adi Susanto sekretaris, 3 Herianto bendahara, 4 Rusman Karyanto anggota dari RT 1, 5 Ahmad Soleh anggota dari RT 2, 6 Budi Winoto anggota dari RT 3, 7 Andi Sugiarto anggota dari RT 4, 8 Supono anggota dari RT 5, 9 Aris Suprapto anggota dari RT 6, dan 10 Suratman anggota dari RT 7. Saya tanda tangan 2 kali, kebetulan ya ketua RW ya ketua informator. Megelno saja niku tune sesuk informatornya jangan saya lagi. Yo, tak pindah KTP kali ini. Bapak Ibu disetujui nggih? Maka ini nanti ditandatangani oleh semuanya ketua RW. Nanti ini akan saya share ke warga melalui informator dan RT masing-masing. Ini tidak lain untuk kita pedomani dan agar ini bisa menjadi proses yang baik. Bapak Ibu, ini nanti mohon tanda tangan dari ketua, calon ketua dulu. Tanda tangan 2 kali nggih. Eri, mohon izin. Oke, ini. Iya. Oh, di podium nanti, ya di podium. Ya. Monggo mulai dari nomor 1, calon nomor 1, 2 kali nggih, Pak. Nanti kalau sudah doa bersama kita foto bersama nggih? Iya, foto bersama. Monggo yang kedua, Pak Tris, tanda tangan. Yang sebelah Pak. Selanjutnya Pak Wandi. Siap-siap Pak Rusman. Pak Ahmad. Monggo Pak Rusman, Pak Ahmad. Cair-cair. Monggo. Ya, ini program untuk RW terpilih nanti ketua informator tahun depan berarti harus ada anggarannya ini. Monggo Pak Ahmad. Nanti jangan pulang dulu, nanti kita doa bersama. Pak Budi. Pak Budi monggo. Dilanjut Pak Andi. Oh, gantian. Amplop loro. Monggo selanjutnya Pak Andi dan Pak Pono.
Pak Aris, monggo siap-siap. Baik, dengan selesainya tanda tangan fakta bersama, untuk sesi ngobrol bareng sudah selesai dan selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Suratman dan kepada ketiga calon kita. Sudah ngantuk Pak? Sudah ngantuk ya. Tapi tetap mari kita terus bersemangat Pak ya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk calon kita. Nomor urut 1 Pak Mahyudin, nomor urut 2 Trisno Hermanto, dan nomor urut 3 Pak Suwandi. Dilanjutkan ya. Acara berikutnya setelah dari pemaparan tadi untuk lebih berkahnya, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyimpulkan sendiri dari hasil pemaparan dari calon masing-masing calon, dan nanti tanggal 15 untuk menentukan siapa yang dipilih. Dipersilahkan. Untuk lebih berbarokahnya, mari kita tutup acara kita ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Amin. Kepada Ustadz Amin dipersilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak RW 06, yang kami hormati Ketua RT 1 sampai 7 dan tim formatur yang kami hormati, juga kepada ketiga calon Ketua RW 06 yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang kami hormati pula. Pada malam hari ini alhamdulillah sudah selesai acaranya. Kami tidak memimpin doa, dengan penuh kerendahan hati kami mengajak Bapak Ibu sekalian berdoa bersama agar supaya pertama kita doakan tim formatur ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan lancar baik sampai finish sehingga menghasilkan hasil yang terbaik untuk PPU. Yang kedua, kita doakan seluruh ketua RT 1 sampai 7 diberi kesehatan, kekuatan, bisa memimpin warganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini juga mudah-mudahan keberkahan pada malam hari ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa ta'fariju bil qurab wa tuqadha bil hawaiz wa tunalu bihir raqaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli malimilak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taqwatan idal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatihim bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Amin dan teman-teman doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada penghujung acara. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang malam ini telah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti rangkaian acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kelancaran sampai nanti selesai terpilihnya RW baru. Biar tidak ngantuk, ini ada satu pantun lagi Bu ya. Nanti tolong di Kain lurik bahannya katun. Aroma harum minyak zaitun. Mari berpolitik secara santun. Jadilah contoh dan juga penuntun. Matur suwun. Saya atas nama dari acara pada malam ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesi foto bersama. Yang pertama calon ketua sama informator dan Pak RT. Monggo Pak.